Berikutnya Ali Akbar. Silakan. Sudah terlihat. Ya. Jadi komentar saya sudah di ini ya, sudah dicerna juga oleh Ali Akbar nanti kalau jadi dicukupkan di bagian ini aja. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ali Akbar, RP 01 11 18 400 Ini sedikit menjelaskan mengenai strange particle. Nah, kemudian ada historical background, jadi latar belakang dari sejarahnya. Jadi ini pertama, jadi di tahun 1947 itu ada sebuah penelitian ini. Jadi ini ada sebuah pelat itu timbul. Nah, kemudian ini ada cosmic ray atau dari angin surya itu menembus sebuah pelat timbul ini. Kemudian, nah di sini ini tercipta sebuah partikel sesuatu. Nah, partikel ini dinamakan partikel V atau partikel V atau gitu. Nah, jadi ini masih belum ada namanya, Pak. Nah, kemudian ternyata ini tuh meluruh dari partikel yang di sini dicipta. Dari sini kan dari strong interaction. Nah, kemudian tercipta dia si partikel V ini meluruh dari meson P plus dan meson P min. Nah, sehingga ini tuh partikel apa sih ternyata? Ternyata kalau dari partikel ini terbentuk P plus dan P min, nah berarti kan istilah partikel yang ada di sini yang tercipta itu harusnya paling tidak masanya itu 2 kali masa dari pion ini, dari meson P dan meson P plus dan P min. Nah, ternyata partikel V ini yang masih misterius itu dinamakan partikel K0 atau kaons. Nah, kenapa strange particle itu dinamakan? Kenapa dinamakan aneh? Padahal ya partikel ya partikel. Nah, ternyata dalam yang tadi sudah disinggung, jadi bahwa partikel kaon ini meluruh menjadi meson P plus dan meson P min. Nah, dari observasi ini tuh ternyata masa luruhannya kayak ini tuh meluruh itu sangat lama. Jadi dalam order 10 pangkat min 20, 10 pangkat min 10. Nah, harusnya sejatinya itu kalau dari strong interaction dia itu harusnya lebih cepat lagi, 10 pangkat min 23. Nah, ternyata dari observasi ini tuh dia tuh meluruh bukan melalui strong interaction, tapi melalui weak interaction atau interaksi lemah. Nah, sehingga di sini tuh dinamakan strange itu. Nah, dari observasi ini kan berarti kan kaon ini dinamakan sebuah partikel aneh atau strange particle. Nah, dari sini tidak hanya kaon saja, tapi ada partikel lambda dan partikel sigma yang masing-masing suruhnya itu juga berbeda, tapi punya sifat yang sama, yakni sifat strange atau aneh itu. Nah, jadi partikel ini tuh dinamakan strange particle karena memang aneh. Nah, salah satunya tuh masa peluruhannya tuh sangat lama. Kalau ini kan cepat banget, 10 pangkat 23, 10 pangkat min 23 ordernya. Nah, tapi yang kalau peluruhan dari kaon ini 10 pangkat min 10 lebih cepat dari yang diduga. Nah, ternyata ya seperti yang saya singgung, jadi peluruhan dari kaon sini itu melalui weak interaction. Jadi melalui interaksi lemah, bukan melalui interaksi kuat. Jadi mengapa dia tuh waktu peluruhannya itu sangat lama karena melalui weak interaction. Nah, partikel ini diciptakan melalui strong interaction. Jadi terciptanya itu melalui interaksi kuat. Tetapi meluruhnya itu melalui interaksi lemah. Nah, jadi misalnya ini kita anggap aja cosmic ray atau angin surya. Nah, dia tuh menciptakan sebuah strange particle. Misalnya ini ada kaons, ini ada misalnya kita anggap misalnya sigma particle. Jadi ini terbentuk dari angin surya ini. Dari strange particle ini terbentuk melalui interaksi kuat, strong interaction. Akan tetapi dia tuh dia meluruh melalui interaksi lemah, bukan melalui interaksi kuat. Nah, itulah mengapa dia dianggap aneh. Kenapa dianggap aneh? Karena meluruhannya itu sangat bisa dikatakan cukup lama tadi, yaitu ordernya 10 pangkat min 10. Padahal kalau melalui strong interaction yaitu lebih cepat lagi, 10 pangkat min 23. Nah, terus strange particle ini, nah ini mau menuju ke bilangan strangeness atau bilangan keanehan. Saya kurang tahu Pak, itu bahasa Indonesia gimana. Nah, itu selalu terjadi dalam sebuah base atau pasangan. Nah, kalau dalam umumnya kan misalnya partikel, jadi yang tercipta misalnya tercipta dalam plus dan min.
Nah, kalau ini kan misalnya netral, berarti kan ini yang diciptakan ada +1 dan -1. Jadi kenapa harus pair? Karena kenapa harus berpasangan? Sehingga awal dan akhirnya tuh terdapat konservasi atau kekekalan dari nilai ini kan nilai charge atau muatannya. Nah, ternyata string partikel juga terbentuk dari dua ini. Berarti ini ada dari dua partikel ini kan tercipta nih. Tercipta dari sebuah cosmic rays misalnya melalui interaksi kuat. Nah, misalnya ini harus ada sesuatu yang +1 dan sesuatu yang -1. Nah, tapi dia tuh sejatinya tuh dia muatannya tuh sama, tapi kenapa ada +1 ada -1? Kenapa harus pair? Kenapa harus berpasangan? Ternyata dari Gilmans itu di Gilman itu memberikan sebuah kuantitas yang namanya strings atau jadi ini semacam bilangan kuantum baru yang menjelaskan tentang keanehan mengapa ini bisa terjadi. Nah, sekarang sudah masuk ke kuantum. Nah, misalnya nih dari partikel ounce, nah itu nilai bilangan keanehannya atau stringness itu dicerminkan atau dihitung dari quark komposisinya. Nah, bagaimana quarksnya? Nah, kalau strings quarks, nah berarti counts ini mempunyai satu strings quark atau satu strings anti quarknya. Dan ini ada satu contohnya, ada K0, anti counts 0, anti counts 0, counts negatif sama counts positif. Jadi ini beberapa strukturnya dari sini. Ini DS ini down quark sama anti strings quark. Ini anti down quark, strings quark dan seterusnya. Ini anti up. Ya. Oke, bisa di next. Sehingga strings dari count ini dihitung dengan dari jadi stringness dari count dari bilangan keanehan ini salah satu contohnya dari strings particle itu jumlah dari keanehannya. Nah, ini dihitung dari individual quarknya atau quark penyusunnya itu dihitung nilai stringness-nya. Nah, kalau up quark sama down quark itu tidak memiliki strings, tidak memiliki keanehan. Nah, kalau keanehannya dihitung kita hanya menghitung dari strings quarknya. Kalau strings quark itu memiliki nilai -1 untuk yang normal, yang S biasa. Nah, kalau dia strings anti quark yang S anti S ini dia nilainya +1. Ini bisa dilihat lah, misalnya kita coba hitung. Nah, berarti kan ini D, ini nilainya 0, ini strings-nya. Nah, kalau strings anti quark dia nilainya +1. Nah, berarti ini totalnya strings-nya nilainya +1. Ini juga ini tetap 0. Ini -1. Berarti ini jumlahnya adalah -1. Ini untuk bilangan strings-nya. Cuma ini -1, ini 0, berarti totalnya adalah -1. Kalau ini strings anti quark itu nilai +1 ya itu 1, ini 0. Kalau up sama down itu masing-masing tidak nilai stringness-nya itu 0 atau tidak memiliki stringness number. Ini totalnya sama +1. Nah, kemudian ada konservasi bilangan stringness, bilangan keanehan. Nah, jadi karena bilangan kuantum ini kan diciptakan karena ada hal yang aneh dari sebuah partikel itu. Nah, yang dinamakan tadi sudah namanya adalah stringness. Nah, kenapa dia tuh harus? Nah, kenapa diciptakan? Karena merujuk dari tadi, kenapa dia tuh terciptanya tuh berpasangan. Jadi karena ada suatu hal yang harus dikonserv, harus ada hal yang harus sama. Lah, dari tadi diciptakan oleh Gilmans itu namanya tuh stringness. Nah, kemudian karena strings particle itu tadi dia tercipta dari sebuah interaksi kuat dan meluruh mulai interaksi lemah. Nah, kemudian karena stringness ini harus dikonservasi, maka terdapat hukum baru yang dinamakan konservasi dari sebuah bilangan aneh atau stringness number. Nah, ini beberapa contoh. Nah, ini ada dua penciptaan dari strings particle. Nah, misalnya ini ada proton, ini ada p-min meson. Nah, ini kan berarti karena proton ini proton dan p-min meson ini yang stringsnya itu sama-sama 0. Kemudian dia kan tercipta terjadi karena tadi sudah dibahas bahwa dia itu harus tercipta melalui fix atau berpasangan. Nah, untuk lambda 0 ini nilai stringsnya itu -1, untuk K0 ini counts 0 itu nilainya 1, sehingga dia itu tambah dia jumlahnya 0. Ini 0, jadi dia conserve. Nah, kalau dia conserve berarti dia ini bisa tercipta, bisa atau istilahnya bisa terjadi. Sedangkan kalau yang ini kan sama nilainya ada proton plus, proton dan p-min. Nah, nilainya 0, tapi dia
tercipta sebuah kaons 0 dan neutron. Nah, tapi neutron ini nilainya 0. Nah, ini nilainya plus 1. Jadi karena dia ini nilainya 0, ini nilainya plus 1, nah berarti kan dia tidak konsert. Berarti ini tidak bisa terjadi. Tidak terjadi ini. Ya. Itu jadi ini ada konservasi dari sini. Jadi sama seperti kayak konservasi yang tadi sudah Mas Bian. Misalkan ada konservasi bilangan lepton dan lain sebagainya, atau salah satunya seperti konservasi muatan, itu kan harus terkonservasi dari penciptanya. Nah, kalau dari strange particle dia tuh harus ada satu bilangan lain yang harus terkonservasi, yang namanya adalah strange ini atau bilangan keanehan. Oke, lanjut. Lah, karena dia tuh strange particle ini tercipta melalui strong interaksi kuat, nah, tapi dia meluruh melalui interaksi lemah. Nah, apa yang terjadi? Kalau dia meluruh, dia tidak perlu menekuni atau mematuhi hukum konservasi bilangan stringness. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini dijelaskan. Ini ada diagramnya. Ini ada pi dengan proton mencipta sebuah pairs bilangan partikel aneh, strange particle yang berpasangan. Nah, dia tercipta. Nah, kalau dia ke sini, dia itu melalui strong interaction. Nah, kalau dia melalui strong interaction, dia harus mematuhi hukum konservasi bilangan keanehan, konservasi strangeness. Akan tapi kalau dia meluruh, dia decay, dia akan melalui interaksi lemah, melalui weak interaction. Nah, sehingga kalau dia melalui weak interaction, dia tidak perlu mematuhi hukum konservasi bilangan strangeness. Sehingga kalau misalnya ini kawan, kita melulu dari P plus dan P min. Kalau P plus kan just 0, min 0, nah ini kan tadi kan plus 1. Nah, karena ini kan beda, loh. Kan harusnya nggak boleh. Boleh, kenapa? Karena dia tidak melalui interaksi kuat. Tapi dia meluruh melalui interaksi lemah. Begitu pula dengan partikel sigma ini. Dia meluruh, ini P min dan proton, dia nilainya string-nya, S-nya sama dengan 0, ini S-nya sama dengan 0. Berarti ini kan min 1 di situ sudah dimunculkan, ini nilainya 1. Nah, ini tidak terkonservasi. Tapi ini terjadi. Kenapa dia tetap terjadi? Karena autopeluruhan strange particle, dia melalui interaksi lemah, bukan interaksi kuat. Sehingga tidak perlu mematuhi hukum konservasi bilangan stringness atau bilangan S. Nanti ini sudah dibahas lagi dalam ion proton nucleation. Jadi contohnya itu bakalan terbentuk dua strange particle. Jadi dia pasti berpasangan, dia ada pasti ya, ini kan kalau ini kan strange particle, ini strange particle, karena strange particle, ini strange particle dan seterusnya. Nah, misalnya kita hitung sama-sama, lah ini quark starternya nah kalau ini K plus berarti kan U, kemudian anti strange quark dianya adalah 0, ini 0, terus ditambah kalau anti strange quark itu 1 berarti nilainya 1. Kalau ini sama 0 plus 1, ininya plus 1. DDS kalau dia 0 tambah 0 tambah min 1 sama dengan min 1. Ini sama 0 tambah 0 tambah min 1 sama dengan min 1. Ini bilangan strange-nya. Jadi strange number-nya dengan ini 0 plus 0 plus min 1 sama dengan min 1. Nah, jadi ini semua terkonservasi. Jadi dia tuh harus terjadi berpasangan. Kenapa? Karena harus berpasangan karena dia harus mengkonservasikan antara bilangan string ini. Jadi ini kan plus 1, ini min 1. Kalau dijumlah semua, ini dia kan 0. Sedangkan yang di luar kiri, dia tuh kalau dia tercipta nilai bilangan stringness number-nya tetap 0, ini 0, jadi dia terkonservasi. Jadi kalau tercipta ini dia harus terkonservasi, sedangkan ini sudah tadi kalau K itu plus 1, kalau kaons itu plus 1, kalau lambda dan sigma dia min 1. Jadi dia tuh harus terkonservasi waktu penciptaan strange particle. Kalau peluruhan tidak perlu mematuhi hukum konservasi bilangan stringness karena dia meluruhnya melalui interaksi lemah. Jadi kalau digabung misalnya itu the law of partial of conservation string number. Ya itu agak mudah. Oke, sebenarnya sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Pur ada komentar gitu. Terima kasih, Pak. Salam. Baik, terima kasih. Bar, ya. Jadi memang penekanannya pada istilah stringnya sendiri ya. Jadi istilah aneh itu. Jadi aneh itu karena tidak ada di dalam
kerangka atau pengetahuan yang sudah kita miliki saat itu. Gitu ya. Nah, jadi apa yang kita miliki, nah itu yang kita buat listnya dulu, seperti konservasi muatan, ya, kemudian tadi laptop number, nah kemudian nanti kan harus dengan memanfaatkan itu semua, bahwa ini ternyata belum ada, ya, kemudian interaksinya juga bisa seperti apa, ganti-ganti gitu. Nah, jadi stringnya itu di situ itu, ya, gitu. Dan apa sudah cukup ya, sesuai dengan apa. Jadi memang harus mandek di situ, nggak usah dilanjutkan sampai ke apa, ke model berikutnya. Baik, terima kasih.